Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Alma Ata Channel. Hari ini kita akan berbincang tentang virus corona atau COVID-19 dengan Profesor Hamam Hadi, Rektor Universitas Alma Ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, hari ini Indonesia sedang menghadapi wabah corona, Prof. Masyarakat mohon untuk dijelaskan tentang apa itu corona, penyebabnya dan bagaimana penyebarannya. Baik, terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih Alma Ata Center for Global Health yang telah mengundang saya dalam forum ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita kenali apa itu COVID-19 yang hari ini telah menjadi wabah penyakit yang sangat infeksius dan telah diderita oleh saudara-saudara di berbagai negara. Nah, pada prinsipnya COVID-19 itu disebabkan oleh virus, jadi penyakit yang sangat infeksius dan itu berbeda dengan influenza. Banyak orang itu tidak bisa membedakan karena ada kemiripan dalam beberapa hal dengan influenza. Dan lebih parah lagi kalau ada persepsi bahwa COVID-19 itu hanya flu biasa, padahal beda. Memang penyebabnya sama-sama virus, tapi masa inkubasinya berbeda. Ya, COVID-19 itu 2-14 hari, kalau influenza itu 1-4 hari saja. Perlu diingat bahwa soal vaksin, COVID-19 jelas tidak ada, karena ini merupakan strain baru dari virus, dan oleh karena itu siapapun di seluruh dunia itu belum pernah punya antibodi yang spesifik untuk COVID-19 ini. Lain halnya untuk yang influenza. Hampir semua orang sudah pernah kena influenza, dan oleh karena itu di dalam diri setiap orang, hampir setiap orang maksud saya, itu ada tentara yang kita sebut sebagai antibodi spesifik influenza. Maknanya apa? Maknanya COVID-19 nggak boleh dianggap sembarangan, karena ini sangat ganas. Hampir setiap orang itu rentan karena belum punya antibodi itu sendiri. Berikutnya perlu kita pahami bahwa attack rate atau daya serang dari COVID-19 itu jauh lebih sangat serius. Ya. Di sini kita bisa lihat ya, attack rate-nya atau daya serangnya itu 35%. Maknanya kalau ada 100 orang yang kontak dengan COVID-19, hampir bisa dipastikan 35 orang diantaranya itu akan positif corona. Beda dengan influenza yang hanya 5-10% saja. Kemudian lebih penting lagi juga harus dikenali bahwa case fatality rate atau angka kematian. Maksudnya apa? Maksudnya berapa orang yang mati ya, di antara yang positif corona. Itu maknanya case fatality rate. Di sini 3,8 maksudnya di antara 100% yang positif corona hampir bisa dipastikan 4 orang itu akan meninggal karena corona. Sedangkan kalau influenza itu hanya sedikit sekali, hanya 0,02% saja. Ya, jadi bedanya sangat jauh dengan corona. Yang terakhir juga perlu dipahami bahwa penyakit virus, ya, apapun bentuknya, termasuk influenza dan COVID-19 itu nggak ada obat yang spesifik untuk dua penyakit tersebut. Dan oleh karena itu, maknanya kita harus hati-hati sekali. Obatnya hanya sifatnya suportif, ya, seperti vitamin, makanan yang bergizi, berolahraga, ya, agar supaya imunitas tubuh kita itu cukup tangguh untuk melawan yang namanya virus corona dan virus-virus yang lain. Oke, Prof. Terkait dengan itu yang paling penting. Terkait dengan fatality rate yang tinggi, Ya. Beda secara umum yang bisa masyarakat kenali apa, Prof, tentang influenza dan corona dari gejala-gejalanya mungkin, Prof? Ya. Oh, kalau gejala-gejalanya itu tadi saya sampaikan ada persamaannya dengan influenza. Pertama adalah batuk. Ya. Influenza ada batuknya, corona juga ada batuknya. Cuma bedanya batuknya, kalau corona itu lebih batuknya lebih batuk kering. Lebih batuk kering. Batuknya batuk kering. Yang kedua demam, sama-sama demamnya. Corona umumnya lebih tinggi di atas 38 derajat Celcius. Itu yang penting. Lebih
Penting lagi ialah corona itu karena lebih serius dampaknya pada pernafasan, sehingga COVID-19 itu sering disertai dengan susah bernafas atau sesak nafas, gangguan pernafasan itu yang sangat pokok ya. Itu 3 hal, ada batuk kering, demam yang relatif lebih tinggi 38 derajat Celcius, dan sesak nafas. Sepertinya juga masyarakat mungkin sedikit penyebarannya. Penyebarannya itu dari close contact. Ya, dari close contact artinya hubungan dekat antara orang per orang. Jadi melalui droplet. Droplet itu cairan yang keluar dari misalnya batuk, bersin dan sebagainya, itu terutama yang keluar dari saluran pernafasan dalam bentuk cairan, gitu. Entah itu melalui bersin ataupun batuk. Nah, jika ada orang batuk, lalu ada orang lain dengan kita, dekat dengan kita, kurang dari 1 meter, nah itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Karena droplet itu bisa langsung mengenai diri orang di sekitar kita, dan pada akhirnya melalui tangan atau bahkan langsung dengan bersinnya kesedot, terhirup ke saluran pernafasan, dan itu akan menjadi awal masuknya virus corona. Dan kalau tidak punya imunitas yang tinggi, orang itu akan menderita menjadi sakit COVID. Terima kasih Pak Hamam atas penjelasannya. Pemirsa Almahata Channel, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita jaga kesehatan kita. Jaga pula kesehatan orang-orang di sekitar kita. Selamatkan bangsa Indonesia dari corona, dan salam zero corona.